Hari ini kita telah melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan perkara Rabu 17 Mei 2023. Publik kembali dikejutkan dengan penangkapan Johnny Gerard Plate atas kasus dugaan korupsi infrastruktur BTS 4G. Atas kasus tersebut, Johnny kembali memperpanjang daftar menteri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Indonesia. Lantas, seperti apakah kiprah Johnny di panggung pemerintahan? Penasaran dengan kisahnya? Berikut adalah fakta sosok Johnny Plate, Menkominfo yang ditangkap Kejagung. Profil Johnny Gerard Plate atau Johnny G. Plate adalah seorang politisi yang telah berkarir di dunia politik selama beberapa dekade. Johnny dikenal sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem dan telah menduduki beberapa posisi penting dalam pemerintahan, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Menkominfo sejak tahun 2019 sampai 2024. Ya, harusnya sih emang sampai 2024, tapi karena godaan korupsi jadinya ya cuma sampai Mei 2023 deh. Beralih ke latar belakang pendidikannya, pria kelahiran 10 September 1956 ini diketahui menghabiskan masa kecilnya hingga sekolah menengah atas di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Di tingkatan sekolah dasar, Johnny tercatat pernah bersekolah di SD Negeri Reo 1 Manggarai. Lulus dari SD, Johnny lantas melanjutkan pendidikannya ke SMP St. Pius 12 Kisol Manggarai. Setelah lulus SMP, Johnny berhasil masuk ke SMAN 1 Ruteng Manggarai. Lulus dari SMA, sempat menempuh pendidikan sebagai taruna pada Akademi Ilmu Pelayaran Republik Indonesia. Setelah itu, Johnny memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S1-nya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta. Dengan latar belakang pendidikan yang ia miliki, Johnny pun memiliki bekal yang cukup untuk memulai karirnya dari nol, sampai akhirnya masuk dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo periode 2019 sampai 2024. Karir. Jauh sebelum berkiprah di panggung politik, Johnny Gerard Plate justru memulai karirnya di dunia bisnis. Johnny mulanya berbisnis alat-alat perkebunan di awal tahun 1980-an. Sukses dengan bisnis pertamanya, Johnny memutuskan untuk mengembangkan bisnisnya dengan terjun ke sektor transportasi. Johnny tercatat pernah bekerja di PT Anugrah Group sebagai Finance Department tahun 1982 sampai 1992. Dan Operation Manager tahun 1992 sampai 1996. Selain itu, Johnny juga tercatat pernah bekerja di PT Dwi Pangga Group sebagai Deputi Presiden tahun 1996 sampai 1998 dan PT Gajendra Adi Sakti sebagai Direktur Utama tahun 1998 sampai 2000. Lalu Johnny juga pernah bekerja di PT PJB Power Service tahun 2005 sampai 2011. Grup CEO Bima Palma Group tahun 2005 sampai 2013. Komisaris PT Air Asia tahun 2005 sampai 2013. Chairman PT Mandosawu Putra Tamasakti tahun 2006 sampai 2013. Komisaris Utama PT Aryan Indonesia tahun 2007 sampai 2013. Dan Direktur Utama PT Air Asia Investama tahun 2012 sampai 2013. Sementara itu, karir Johnny di panggung politik dimulai saat ia bergabung dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia atau PKDI sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PKDI Jakarta tahun 2010 sampai 2013 dan Ketua Mahkamah PDKI tahun 2012 sampai 2013. Selanjutnya di tahun 2013, Johnny memilih untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Di Partai Nasdem, Johnny sempat menjabat sebagai Ketua Departemen Energi SDA dan Lingkungan Hidup DPP Nasdem pada 2013 sampai 2017. Dan kini menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem.
Di bawah naungan Partai Nasdem, Joni kemudian melenggang menjadi anggota DPR RI dari fraksi Nasdem pada periode 2014 sampai 2019. Saat itu Joni menjabat sebagai anggota Komisi 9 yang membidangi makroekonomi, moneter, keuangan, pasar modal, dan perbankan nasional. Dinilai memiliki kinerja yang apik, Joni kemudian diangkat Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Sayangnya, di penghujung masa jabatannya, Joni malah menodai karir politiknya. Keluarga. Terkait kasus tindak pidana korupsi yang menyeret nama Johnny Gerard Plate, kehidupan sang menteri juga ikut menjadi sorotan publik, termasuk keluarganya. Diketahui Johnny adalah putra dari pasangan Paulus Plate dan Teresia Pora, yang mana mendiang Paulus Plate dan Teresia Pora dikaruniai 7 orang anak yang terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan. Paulus Plate diketahui berprofesi sebagai perawat kesehatan. Sementara itu, Teresia Pora berprofesi sebagai guru sekolah dasar di Flores. Pengabdian mendiang kedua orang tua Johnny kemudian diabadikan dalam bentuk yayasan yang diberi nama Yayasan Teresia Pora Plate. Sebuah yayasan yang berperan aktif dalam kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia yang berkantor pusat di Flores, NTT. Sementara itu, kini Johnny telah membina keluarga kecil yang bahagia bersama Maria Anna. Rumah tangga tersebut semakin lengkap dengan kehadiran 3 orang anak. Nah, terkait profesi sang istri, Mariana diketahui menjadi wakil ketua bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM. Suami terseret kasus korupsi, kira-kira Mariana bakal dicopot dari jabatannya nggak ya? Kita tunggu aja deh kelanjutannya. Kasus sempat menjadi sorotan publik setelah kementerian yang dipimpinnya memblokir sejumlah situs. Kini Johnny Gerard Plate kembali menyita perhatian publik usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejagung RI. Kasus korupsi yang melibatkan Johnny ini terkait dengan proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Atas aksinya itu kerugian negara ditaksir mencapai 8.382.133.795 rupiah. Kerugian tersebut terdiri dari 3 hal, yakni biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Dalam kasus yang juga menyeret sang adik, yakni Gregorius Alex Plate, Johnny dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, sebagai pasal turut serta, dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan minimum 1 tahun penjara. Dan untuk mempercepat proses penyidikan, Johnny ditahan selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2023 sampai dengan 5 Juni 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 21-F2-02-05-2023 tanggal 17 Mei 2023. Harta kekayaan. Terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G, harta kekayaan Johnny Gerard Plate pun tak luput dari pantauan publik. Lalu, seberapa kaya sih menteri satu ini? Adapun berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara Komisi Pemberantasan Korupsi atau LHKPN KPK, Johnny diketahui memiliki total harta kekayaan sebesar 191.436.409.092 rupiah yang dilaporkan pada 16 Maret 2022 untuk tahun periodik 2021.
Dilihat secara rinci, Joni memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang totalnya sebesar 141 miliar 463 juta 603.886 rupiah. Diketahui tanah dan bangunan tersebut paling banyak di wilayah Cilegon dan sisanya tersebar di Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Manggarai. Kemudian Joni juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai 460 juta rupiah. Dan harta bergerak lainnya senilai 3 miliar 612 juta rupiah. Selain itu, Joni juga tercatat memiliki harta berupa surat berharga senilai 4 miliar 113 juta 125 ribu rupiah. Serta kas dan setara kas senilai 51 miliar 939 juta 680 ribu 206 rupiah. Namun begitu, Joni juga masih memiliki utang yang besar senilai 10 miliar 352 juta rupiah. Dengan segala rincian itu, maka total kekayaan yang dimiliki oleh Menkominfo Joni adalah sebesar 191 miliar 236 juta 409.092 rupiah. Harta segini banyaknya masih doyan korupsi. Pejabat plus 62 emang agak lain ya. So gimana nih tanggapan kalian dengan Menkominfo 1 ini? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.